Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Jadwal PSM Makassar versus Persebaya di pekan ke-26 Liga 1, laga berat jaga puncak klasmen. Dikutip dari sukabumiupdate.com, PSM Makassar yang kini berada di puncak klasmen Liga 1 akan mendapat tantangan berat dari salah satu tim kuat Persebaya Surabaya di pekan ke-26 Liga 1. Tim Juku Eja julukan PSM akan bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada Jumat 24 Februari 2023. Jika Bajul Ijo julukan Persebaya berhasil mengalahkan PSM Makassar, maka hal itu akan menguntungkan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Pasalnya kedua tim berada di posisi 2 dan 3 klasmen dengan margin poin tidak terlalu jauh. Karena itu, PSM dipercaya akan bermain mati-matian untuk memenangkan pertandingan. Saat ini PSM Makassar menempati puncak klasmen dengan mengemas nilai 53 poin hasil dari 25 laga yang telah dijalani. Namun posisi itu belum benar-benar aman. Persib Bandung yang masih memiliki satu laga tunda yang belum dimainkan menempati posisi kedua dengan nilai 49 atau terpaut 4 angka saja. Mengutip dari Tempo.co, pekan ini Persib Bandung akan bermain lebih dahulu. Mereka akan menjamu Arema FC pada Kamis 23 Februari. Pelatih PSM Bernardo Tavares menyebut peran supporter sangat penting dalam membantu timnya meraih rangkaian hasil bagus. Hal itu terasa saat mereka mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1 pada pekan ke-25 BRI Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu lalu. Dalam laga itu, PSM yang terus disemangati supporter menang berkat gol Yuran Fernandes di menit ketiga dan Ramadan Sananta di menit ke-66. Bernardo Tavares menyebut laga melawan Persik merupakan laga yang sulit, bukan pertandingan yang mudah bagi kita dan dukungan mereka sangat berarti untuk kita. Kata juru taktik asal Portugal itu seperti dikutip laman Liga Indonesia Baru. Di beberapa momen sepanjang pertandingan kita bisa lebih baik menurut saya dengan bermain simpel dan tidak mempersulit permainan. Tapi game selesai, kita mendapatkan hasilnya, kata dia. Ia juga menyebut peran supporter cukup besar dalam memberi suntikan motivasi kepada para pemain PSM di lapangan. Saya ucapkan terima kasih kepada supporter kita pada saat mereka menyamakan kedudukan. Kalau ini di kandang lawan tanpa supporter, mungkin kita kehilangan energi ekstra, kata dia. Saya berharap supporter bisa mendampingi kita kemanapun kita berada maupun di luar pun dapat memberi dukungan. PSM sejauh ini terus menang dalam 5 laga. Terakhir kali mereka menelan kekalahan saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada laga pekan ke-20 lalu. Dibantai Bali United 4 gol tanpa balas, Aji Santoso serukan kebangkitan Persebaya. Kami kutip dan baca dari suara.com. Pelatih kepala Persebaya Surabaya Aji Santoso mengingatkan para pemainnya untuk bangkit pada laga selanjutnya setelah dihajar Bali United 4 gol tanpa balas dalam laga pekan ke-25 BRI Liga 1 di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Yang terpenting kami tidak boleh sedih terlalu lama. Kami harus bangkit di pertandingan selanjutnya, kata Aji seperti dimuat Antara. Selain itu dalam pertandingan melawan klub yang berjuluk Serdadu Tridatu itu sejumlah pemainnya tidak fit 100%. Salah satunya top skor klub So Yamamoto yang digadang-gadang dapat menjadi pembeda dalam pertandingan. Saya akui So Yamamoto punya daya juang tinggi. Dia bermain dengan kondisi engkelnya sakit. Tapi dia bilang mau main di laga ini. Ya meskipun tidak maksimal, tapi dia menunjukkan perjuangan yang keras. Saya apresiasi itu, ujar Aji. Selain Supriyadi yang sejatinya dibawa ke Yogyakarta tidak bisa dimainkan akibat cedera saat melakukan latihan sehari sebelum pertandingan. Supriyadi mengalami gangguan dengan lututnya saat official training. Dia cedera, kata Aji. Oleh sebab itu, pelatih asal Malang tersebut menurunkan Ahmad Noviandani yang lebih dikenal sebagai super sub sejak menit awal. Begitu Dani performanya kurang, tidak ada pilihan lainnya lagi untuk melakukan penyegaran di sektor sayap, ujar dia. Sementara itu, penyerang asal Brasil Paulo Victor yang duduk di bangku cadangan juga tidak diturunkan karena kondisinya belum baik.
Kemarin saya kira dia bisa main, tapi ini tadi saya tidak mau mengambil resiko. Saya takut kalau dia tidak fit betul, malah dia akan istirahat lebih lama dan merugikan kita, kata pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro tersebut. Sebelumnya Bali United mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan setelah menghancurkan Persebaya dengan skor 4-0 pada laga pekan ke-25 kemarin. Kemenangan itu mengakhiri catatan Bali United yang tidak pernah meraih poin penuh dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Begitu juga dengan Persebaya mengakhiri tren kemenangannya. Meski mampu mengamankan kemenangan, Bali United masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 40 poin dari 24 laga. Sedangkan Persebaya tetap berada di peringkat ke-7 dengan raihan 37 poin dari 23 pertandingan. Laga berikutnya sendiri tak akan mudah bagi Persebaya karena mereka akan ditantang pemuncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023 PSM Makassar. Duel Persebaya Surabaya versus PSM Makassar akan dihelat pada 24 Februari nanti di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Kemudian Persebaya kalah dengan skor besar, respon Aji tegas, sentil kualitas Bali United. Kami kutip dan baca dari jpnn.com. Rekor Persebaya 9 pertandingan tidak pernah kalah, 6 diantaranya menang beruntun berhenti saat bentrok melawan Bali United di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Persebaya kalah dari Bali United dengan skor telak 0-4. Kekalahan pada laga pekan ke-25 kemarin menjadi yang terbesar dialami skuad Bajul Ijo musim 2022-2023. Sebelumnya PSM Makassar juga berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada pekan ke-9 Liga 1. Kalah dari Serdadu Tridatu itu menjadi kekalahan ke-8 dari 23 pertandingan yang sudah dijalani di Liga 1 2022-2023. 2 gol Bali United pada babak pertama lahir dari gelandang Eber Besa pada menit 32 dan gol bunuh diri dari bek tengah Persebaya Rizky Ridho pada menit 35. 2 gol lainnya lahir pada babak kedua melalui penyerang sayap Privat Embarga pada menit 55, kemudian striker utama Bali United Ilija Spasojevic pada menit 63. Kekalahan dengan skor telak ini mendapat respon pelatih Persebaya Aji Santoso. Coach Aji Santoso belak-belakan mengakui keperkasaan Bali United saat melibas skuad Bajul Ijo. Aji Santoso mengatakan Alwi Slamet dan kawan-kawan tidak berada dalam performa terbaik. Mantan legenda Persebaya dan Arema ini bahkan mengibaratkan Persebaya seperti mobil kehabisan bensin. Persebaya tampil berbeda jika dibandingkan 5 laga sebelumnya. Tidak hanya dilihat dari skor, statistik pun berpihak pada Bali United. Persebaya hanya mencatatkan 3 peluang emas, jauh dibandingkan dengan Bali United yang berhasil menciptakan 9 peluang selama 90 menit. Bali United bermain lebih baik daripada tim kami, tetapi pemain-pemain kami juga sudah berusaha maksimal, kata Aji Santoso dilansir dari laman Persebaya. Aji Santoso juga mengatakan kekalahan ini cukup wajar dialami Persebaya. Yang terbaik adalah segera melakukan evaluasi agar bisa mendapatkan hasil terbaik pada laga selanjutnya. Setelah 9 kali pertandingan tanpa tersentuh kekalahan, 3 seri dan 6 kemenangan, sekarang kami menelan kekalahan. Menurut saya ini hal yang wajar di dalam sepak bola, paparnya. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Bali United dan Persebaya di klasemen sementara Liga 1. Bali United tertahan di peringkat ke-6 dengan perolehan 40 poin hasil dari 24 kali bertanding. Kemudian Persebaya di posisi ke-7 dengan 37 poin hasil dari 23 kali bertanding. Sementara itu kami baca dari Republika, dihajar Bali United 0-4, Persebaya diminta bangkit. Dari republika.co.id, pelatih Persebaya Aji Santoso mengingatkan para pemainnya untuk bangkit pada laga selanjutnya setelah dihajar Bali United 4 gol tanpa balas dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 di Stadion Maguwo Harjo Sleman.
Yogyakarta. Yang terpenting kami tidak boleh sedih terlalu lama. Kami harus bangkit di pertandingan selanjutnya, kata Aji dalam laman resmi klub. Selain itu, dalam pertandingan melawan klub yang berjuluk Serdadu Tridatu itu sejumlah pemainnya tidak fit 100%. Salah satunya top skor klub Sho Yamamoto yang digadang-gadang dapat menjadi pembeda dalam pertandingan. Selain Sho, Supriyadi yang sejatinya dibawa ke Yogyakarta tidak bisa dimainkan akibat cedera saat melakukan latihan sehari sebelum pertandingan. Supriyadi mengalami gangguan dengan lututnya saat official training. Dia cedera, kata Aji. Oleh karena itu, pelatih asal Malang tersebut menurunkan Ahmad Nufiyandani yang lebih dikenal sebagai super sub sejak menit awal. Begitu Dani performanya kurang, tidak ada pilihan lainnya lagi untuk melakukan penyegaran di sektor sayap, ujar dia. Sementara itu penyerang asal Brasil Paulo Victor yang duduk di bangku cadangan juga tidak diturunkan. Itu karena kondisinya masih belum baik. Kemarin saya kira dia bisa main, tapi ini tadi saya tidak mau mengambil resiko. Saya takut kalau dia tidak fit betul, malah dia akan istirahat lebih lama dan merugikan kita, kata pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro tersebut. Sebelumnya Bali United mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan setelah menghancurkan Persebaya Surabaya dengan skor 4-0 pada pekan ke-25 Liga 1 Indonesia. Kemenangan itu mengakhiri catatan Bali United yang tidak pernah meraih poin penuh dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Begitu juga dengan tim yang berjuluk Bajul Ijo mengakhiri tren kemenangannya, demikian catatan Liga Indonesia. Meski mampu mengamankan kemenangan, Bali United masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 40 poin dari 24 laga, sedangkan Persebaya Surabaya tetap berada di posisi ke-7 dengan raihan 37 poin dari 23 pertandingan. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.